Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kita lanjutkan kajian kita pada siang hari ini. Kita masih berada pada bab kedermawanan. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bi'ulumihi amin. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala ma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alal Islam syai'an illa a'tah wa laqad ja'ahu rajul fa'atahu ghanaman baina jabalain faraja'a ila qaumihi faqala ya qaum aslimu fa inna Muhammadan yu'ti ata'an man la yakhshal faqr wa in kana ar-rajulu la yuslim ma yuridu illa dunya fama yalbathu illa yasiran hatta yakuna al-islam ahabba ilaihi minad dunya wa ma 'alaiha. Rawahu Muslim. Jemaah yang sama-sama menghadapkan ridha Allah Azza wa Jalla, Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah berkata, meriwayatkan hadis tentang kejadian pada zaman Rasulullah SAW, menceritakan tentang kebiasaan, tentang adab atau metode dakwah Rasulullah SAW. Apa katanya? Katanya Rasulullah SAW ketika diminta tidak pernah menolak. Artinya Rasulullah SAW ketika diminta oleh seseorang maka Rasulullah akan memberi. Nah, di sini dipertegas oleh Anas dalam kejadian apa contohnya? Nah, dicontohkan oleh Anas radhiyallahu anhu, contohnya adalah ketika ada seorang badui, ya, seorang badui yang datang kepada Rasulullah SAW. Dalam riwayat lain disebutkan dia ini, penjelasannya, orang ini datang meminta kepada Rasulullah SAW ini, dia minta untuk hal duniawi karena ketamakannya, ingin minta banyak. Ya, walau ja'ahu rajul, di sini diringkas. Lelaki ini, Arab Badui ini datang. Nah, menurut salah satu penjelasan namanya Sofwan bin Umayyah. Nah, dia datang kepada Rasul minta kambing yang banyak, kambing sebanyak antara 2 gunung. Kambing sebanyak antara 2 gunung, masya Allah, banyak ya. Nah, dia minta. Nah, kalau di sini tidak jelaskan dalam riwayatnya, dalam riwayat lain dijelaskan. Dia minta. Lalu apa yang diberikan? Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Rasulullah memberikannya. Ya. Fa'atahu ghanaman baina jabalain. Rasulullah SAW memberikan kambing sebanyak antara 2 gunung. Ya. Berarti kambingnya banyak gak tuh? Masya Allah, banyak banget deh, banyak banget. Nah, ini dijelaskan, artinya adalah Rasulullah SAW memberikan kambing itu, kambing yang sangat banyak kepada lelaki yang meminta ini. Faraja ila qaumi, lalu lelaki ini pulang ke kampungnya, ke kaumnya. Apa yang terjadi? Faqal ya qaum aslimu. Lalu dia pulang setelah diberikan Rasul, balik ke kaumnya. Dia bilang ke kaumnya, wahai kaumku, masuk Islamlah kalian. Nah, ini salah satu manfaatnya kan, ketika Rasulullah memberikan kepada dia, lalu dia apa? Dia mengajak kepada kaumnya untuk masuk Islam. Wahai kaumku, masuklah Islam.
Walaupun di sini ternyata ada embel-embelnya. Dia nyuruh kaumnya itu untuk masuk Islam, ternyata ada embel-embelnya. Apa? Menurut pengalaman yang sudah dia dapatkan, saya dapat kambing yang banyak. Nah, kata dia, aslimu fa inna Muhammadan yu'ti ata'an man la yakhshal faqr. Kalian masuk Islam. Kenapa? Karena Muhammad itu memberikan sebuah hadiah atau memberikan pemberian yang dia tidak takut fakir, tidak takut miskin dengan pemberiannya. Maksudnya apa? Memberikan pemberian yang banyak. Berarti ini ada iming-iming. Nah, ada iming-iming. Berarti masuk Islamnya murni nggak? Karena Allah. Nggak murni karena Allah. Masuk Islamnya karena ada embel-embelnya, ada kepentingan dunia. Ya. Nah, lalu dijelaskan oleh Anas bin Malik, wa in kana rajul la yuslimu ma yuridu ila dunya. Walaupun lelaki itu ya, dia masuk Islam di sana tujuannya sudah jelas, tujuannya untuk mendapatkan keuntungan duniawi, tapi katanya mama yalbathu illa yasiran hatta yakuna al-Islam ahabba ilaihi minad dunya wa ma 'alaiha. Gak lama setelah itu, setelah Islam meresap dalam dirinya, yang awalnya motivasinya, orientasinya adalah duniawi, setelah dia meresapi Islam, akhirnya apa? Islam itu menjadi hal yang paling dia cintai, lebih dia cintai daripada dunia dan seisinya. Ya, jemaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah Nabi SAW mencontohkan kepada kita dalam berdakwah. Contohnya apa? Di sini lelaki ini dia adalah orang yang mu'allafati qulubuhum. Dia belum masuk Islam atau dia baru masuk Islam. Haditsu ahdin bil Islam, baru masuk Islam, maka perlu dilunakkan hatinya. Ya. Metode dakwah ya, dengan memberikan, dengan pemberian. Rasulullah memberikan yang banyak ya. Maka bukan sunnah Nabi, bukan ajaran Islam kalau kita menjauhi orang kafir, maksudnya membenci orang kafir. Ada tetangga kita misalnya langsung, kamu kafir, ya kan? Enggak, bukan sunnah Islam, bukan sunnah Nabi. Justru disitulah peluang kita untuk berdakwah. Ya, tetangga kita misalnya non Islam, maka berikan. Ya, mudah-mudahan itu dengan dakwah kita, dia melihat akhlak kita yang bagus, dia masuk Islam. Ya, maka kalau yang fenomena tahun lalu misalnya, ini kan kita Sya'ban ya, bentar lagi Ramadan. Fenomena tahun lalu apa yang beredar di sosmed itu? Takjil war ya, gitu kan, perang takjil. Biarin aja, ya kan, biarin aja. Nah, justru mudah-mudahan mereka dapat hidayah. Oh, ternyata Islam itu enak, mudah, ya seperti itu. Tapi kita tidak boleh ikut-ikutan dalam ibadah non Islam. Nah itu, maka jangan sampai kalau ada itu, wah, gara-gara mereka kita kehabisan takjil. Jangan, biarin aja. Ya, diperbolehkan. Tapi kita nggak boleh sebaliknya, ikut acara Natalan, ya kan? Ikut acara Waisak, ya kan? Membacakan doa di pura mereka atau di mana itu, sinagog, ya. Ya, tempat-tempat ibadah mereka. Nah, ini merusak tauhid. Ya, merusak tauhid. Alhamdulillah masih ada MUI kita, ya, walaupun di beberapa daerah, walaupun tidak semua yang memunculkan itu menyampaikan kepada umat, mengeluarkan surat. Ya, toleransi boleh, tapi bukan untuk ikut andil di dalamnya, dalam ibadah. Kalau menjaga, boleh menjaga kan? Ya. Nah, tapi kalau kita ikut di dalamnya maka tidak boleh. Nah, di sini pelajaran bagi kita adalah mendakwahi orang, ya, orang kafir saja itu
boleh diberikan oleh Nabi Muhammad SAW, ya, diberikan oleh Nabi Muhammad SAW, apalagi yang sudah Islam. Nah, maka kalau kita misalnya ada saudara-saudara kita yang belum tahu sunnah atau beragamanya masih minim, maka peluang dakwah bagi kita bisa dengan pemberian. Ya. Lalu dikatakan di sini, Anas menegaskan bahwasanya walaupun di awal seorang itu dia atas motivasi dunia, orientasinya mendapatkan keuntungan duniawi, tapi setelahnya Islam itu masuk ke dalam hatinya, dia betul-betul menegakkan sunnah. Dia betul-betul menanamkan hanya Allah dalam dirinya, hanya Islam dalam dirinya. Dunia kalah, ya, dunia kalah. Jadi orientasinya bukan dunia lagi. Ya, orientasinya bukan dunia lagi. Ini pelajaran bagi kita. Kita nggak perlu misalnya ada, kalau sekarang kan ada misalnya yang ramai beredar kalau masuk Islam, ya kan? Kalau masuk Islam terus ada dikasih uang, gitu kan? Kasih uang. Nah, ternyata ini salah satu cara yang bagus. Ya. Terlepas dari apakah mereka itu bohong atau tidak, ya. Nah, maka silahkan kita membantu, ya. Karena biasanya orang yang masuk Islam, ya, apalagi ada agama tertentu, ya, dan sering ana dengar dan dikisahkan juga dari teman ana. Dan sekarang beliau menjadi pembina mualaf, kalau nggak salah masih di Riau, ya, pembina mualaf beliau. Nah, bagaimana beliau ketika masuk Islam, awal-awalnya itu dijauhi oleh keluarganya, dan memang banyak ceritanya seperti itu, ya, kisah-kisah yang lain. Nah, mereka akan tersingkirkan atau terasingkan, nggak ada dana, maka perlu bantuan. Maka walaupun di awal mereka karena duniawi, ya nggak apa-apa kita bagikan. Tapi kalau memang ini sudah jelas disalahgunakan, seperti yang sudah pernah beredar, ada di TV, sudah beredar, ini palsu, mengaku-ngaku masuk Islam, terus menggalang dana. Nah, ini tentunya kita tidak perlu memberi, ya, karena dia ini sudah menyalahgunakan, sudah salah menyalahgunakan. Ini penipuan, ya, penipuan. Tapi kalau ada orang yang di awal perlu bantuan masuk Islam, maka kita perlu bantu. Jemaah rahmati Allah SWT, pelajaran yang lainnya adalah mari kita berdakwah dengan semampu kita, ya. Salah satunya adalah dengan akhlak yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan taufiknya kepada kita menjadi dai-dai yang berlandaskan di atas sunnah Nabi Muhammad SAW. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.